Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan gawe. Ojo pani wis tenang ya, ojo bingung. Maskere digawa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan gawe. Ojo pani wis tenang ya, ojo bingung. Maskere digawa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaminan ini wedhus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Oke, ini kan wedhus gembel ya. Ini dan situasinya sekarang di atas curah kobokan. Bismillah budal ngungsi. Ayo wis aja mandek. Ya Allah yul, astagfirullah. Iku pi kayak ngono pi. Ya Allah. Evakuasi yuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Untuk sementara bantu evakuasi agar tidak bertumpuk di jalan-jalan. Terima kasih. Aduh, enggak ketang, John. Enggak ketang. Melaporkan Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Sudah berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa. Ini abu. Per 4 Desember 2022 pukul 12.00 status Gunung Semeru sudah dinaikkan menjadi awas dari siaga. Sampai saat ini masih berlaku. Dari pukul dini hari 4 pukul 30-an dan mulai mereda sekitar pukul 13.30 tadi siang. Sudah menunjukkan adanya penurunan aktivitas dari erupsi berupa awan panas. Hanya yang perlu diwaspadai saat ini bila terjadi hujan bisa memicu terjadinya lahar hujan. Bisa sampai menjarak belasan kilometer ya dari puncak Gunung Semeru ke arah tenggara. Ya, jadi sekitar tanggal 11 November kan, tanggal 9 November sudah terjadi awan panas walaupun jaraknya hanya 5 kilo. Yang hari ini Minggu 4 Desember ini awan panas sudah mencapai sampai lebih dari 13 km. Oleh karenanya, dengan adanya potensi awan panas susulan maupun lahar hujan, status Gunung Semeru dinaikkan dari level 3 menjadi level 4 atau dari level siaga menjadi level awas. Betul, Gunung Semeru itu sekali ya. Yang kita perhatikan betul dari tahun 80 itu, dari tahun 80 sampai 90 bisa dalam 4 atau 5 tahun itu memang tiap tahun erupsi ya. Jadi polanya seperti itu. Kemudian tahun 2000-an, 3 tahunan berturut-turut erupsi ya. Sekarang tahun 2020-an udah 3 tahun ya erupsi terus berarti. Mengikuti pola-pola sebelumnya. Gunung Semeru itu dari awal tahun 1930, tahun 40-an pun memang sering erupsi dari zaman Belanda dulu. Bisa dalam 10 tahun tuh 3 tahun, 4 tahun berturut-turut terjadi erupsi. Memang karakternya seperti itu. Sebenarnya aktivitas
kebumian atau proses alam yang berhubungan dengan kebumian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan musim, dengan periode bulan, tidak ada hubungannya karena itu sesuatu yang datang dari dalam atau gaya endogen. Nah, kalaupun terjadi peningkatan di akhir tahun ini sebagai sebuah kebetulan ya, karena kalau kegempaan, gunung api itu dikontrol oleh hal-hal yang berada di bawah permukaan aspek endogen ya. Nah, kecuali kalau yang hujan, hidrometeorologi itu berkaitan dengan atmosfer yang itu bisa dipengaruhi oleh keberadaan posisi matahari di utara atau di selatan itu memiliki pengaruh terhadap musim ya. Tapi kalau kegempaan, erupsi gunung api itu murni dari endogen, jadi proses alam yang dari dalam bumi dan itu tidak berhubungan dengan musim atau bulan-bulan tertentu. Jadi itu adalah risiko kita tinggal di batas lempeng ya. Jadi kita itu ada batas lempeng. Yang selatan Pulau Jawa itu lempengnya Australia. Nah, Jawa ke utara itu lempengnya Asia. Jadi kita itu ada di batas lempeng. Di mana lempeng Australia itu menunjam ke bawah Jawa, ya. Jadi kita itu ada di atas tunjaman lempeng Australia. Nah, sistem subduksi atau tunjaman lempeng itu akan memproduksi banyak sekali gempa karena zona tumbukan itu pasti ada dorongan. Nah, dorongan batuan itu kalau sudah sampai pada batas elastisitasnya terlampaui, dia akan patah dan itu memancarkan gempa. Itu gempa-gempa megatrust itu karena tekanan dorongan antar lempeng itu. Nah, karena dorongan antar lempeng itu, maka di daratan Pulau Jawa juga timbul tekanan-tekanan yang itu bisa membuat rekahan-rekahan lempeng permukaan di Pulau Jawa ini bisa rekah, patah, dan bergeser. Nah, sehingga kalau terjadi rekahan, kemudian ada magma yang masuk dari bawah astenosfer, kemudian dia lahir gunung api, ya seperti Gunung Semeru itu lahir karena tunjaman lempeng Australia itu. Nah, jadi di dalam zona tumbukan lempeng ini ada gempa dari laut yang disebut sebagai sumber megatrust, ada gempa Benioff, ada gempa dasar laut Samudra Hindia, ada gempa-gempa dangkal di Pulau Jawa, kemudian juga ada gunung api yang bisa bererupsi kapan saja, dan juga gempa-gempa di laut yang berpotensi besar dan dangkal bisa memicu tsunami. Jadi itulah risiko yang kita hadapi di daerah batas lempeng tektonik. Ya kalau bencana sih kita kan emang Indonesia emang rawan. Ya semoga banyak yang tergugah mau nyumbang. Kecil apapun sumbangan itu yang penting ikhlas. Terkumpul sumbangan yang gede buat Cianjur, Garut, Semeru. Iya mungkin ini kali harus lebih berhati-hati kita. Mungkin itu kayak ini juga peringatan juga bahwa musibah bisa datang kapanpun, bencana bisa datang kapanpun. Jadi harus lebih berhati-hati dan banyak-banyak beribadah dan sedekah. Kita doakan saja buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa bahu membahu, selain berdoa kita juga ada rezeki sedikit, apa yang kita punya kita sumbangkan sama-sama. Kita selalu bersatu para seniman untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Indonesia terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa. Memang di akhir tahun selalu ada perubahan cuaca yang sangat luar biasa sehingga goyangan gempa, terus letusan gunung itu pasti akan terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan ada terjadinya. Tapi sudah terjadi, kita hanya sebagai hamba Allah, kita hanya bisa berdoa dan minta perlindungan. Dan ini kan sebenarnya juga pernah juga. Jadi dan kebetulan terjadinya pas menjelang akhir tahun. Jadi banyak sekali yang bilang misalnya, wah ini menjelang akhir tahun dan kita mau menyambut tahun baru ada kasus ini. Padahal itu kan menurut saya ya itu peristiwa alam dan itu memang udah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi yang penting kita sebagai manusia kita lebih berserah diri aja. Kita lebih berserah diri dan kita selalu memohon doa pada Yang Maha Kuasa. Semoga kita dijauhkan, kita selalu dilindungi.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.